Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat matematika, pada kesempatan kali ini kita akan latihan soal ujian sekolah untuk mata pelajaran matematika. Soal yang nomor 1. Pada Olimpiade Matematika tingkat SMP MTs Kabupaten Lamongan tahun 2021 dibuat aturan seperti pada tabel berikut. Jika menjawab benar, maka akan mendapat skor 4, menjawab salah skor negatif 2, dan tidak menjawab skor negatif 1. Dari 50 butir soal, Reza menjawab benar 38 soal. Jadi di sini soalnya ada 50. Kemudian di sini dijawab benar sebanyak 38. Kemudian di sini menjawab salah sebanyak 7 soal. Kita tulis di sini salah 7 soal. Ingat, soalnya sebanyak 50. Berarti di sini Reza juga tidak menjawab soal. Jadi ada nomor-nomor yang tidak dijawab, yaitu sebanyak 50 ini. Kemudian dikurangi 38, dikurangi yang dijawab salah sebanyak 7. Maka ada sebanyak 5 nomor yang tidak dijawab. Ingat bahwa benar mendapat skor 4. Sehingga di sini ada 38 soal yang benar harus dikalikan dengan 4. Maka akan diperoleh 152. Kemudian salah skornya negatif 2. Berarti 7 ini dikalikan dengan negatif 2 diperoleh negatif 14. Dan tidak menjawab, skornya negatif 1. Di sini ada 5 nomor yang tidak dijawab, berarti dikalikan dengan negatif 1 sama dengan negatif 5. Maka dari sini akan diperoleh skor yang diperoleh Reza, yaitu 152. Kemudian dikurangi dengan ini 14 dikurangi dengan 5. Maka skor yang diperoleh Reza adalah 152 dikurangi 14 dikurangi 5 diperoleh 133. Sehingga jawaban yang benar adalah yang A. Untuk soal yang nomor 2, Pak Selamat mempunyai sebidang tanah yang mana 1/4 bagian dari luas tanah tersebut dibuat kolam ikan. Kemudian 2/5 bagiannya ditanami rumput dan sisanya dipasang paving. Jika luas tanah yang dipasang paving adalah 140 meter persegi, maka luas tanah Pak Selamat tersebut seluruhnya adalah, ini kita misalkan bahwa luas tanah seluruhnya sama dengan A. Maka sisa atau tanah yang dipasang paving, sisanya ini sama dengan luas tanah seluruhnya dikurangi yang dibuat kolam, yaitu 1/4 bagian, berarti 1/4 dari A. Kemudian dikurangi lagi yang ditanami rumput, 2/5 bagian atau 2/5 A. Sama dengan kita kurangi biasa, langkahnya disamakan dulu penyebutnya, berarti 4 ini dikalikan dengan 5. Nanti penyebutnya adalah 20, 5 ini dikalikan dengan 4. Sehingga penyebutnya adalah 20,
maka A ini bisa diubah menjadi 20 dibagi 20 A dikurangi per 20, yang ini dikalikan dengan 5 jadi 5 per 20 A dikurangi per 20 lagi, ini 5 kali 4, yang atas juga dikalikan 4 jadi 8 per 20 A. Ini dikurangi biasa, 20 dikurangi 5 dikurangi 8, maka diperoleh 7 per 20 A. Ini adalah sisanya, yaitu tanah yang dipasang paving. Di sini yang dipasang paving adalah 140. Berarti di sini bisa kita tulis 140. Maka dari sini diperoleh A sama dengan 140 dikalikan dengan kebalikan dari 7 per 20, yaitu 20 dibagi 7. A sama dengan 140 dibagi 7 diperoleh 20, sehingga tinggal 20 kali 20, maka A sama dengan 400. Apa A itu? Di sini tadi A adalah luas tanah seluruhnya seperti yang ditanyakan, sehingga jawabannya adalah yang C. Selanjutnya soal yang nomor 3. Diketahui 32 pangkat 3 pangkat 2 sama dengan 16 pangkat negatif M. Maka nilai M sama dengan titik-titik. Untuk bentuk suku yang pada ruas kiri ini bisa kita kalikan dulu sehingga diperoleh 32 pangkat 6 sama dengan 16 pangkat negatif M. Selanjutnya, agar bisa disederhanakan, maka ruas kiri dan ruas kanan ini bilangan pokoknya kita ubah menjadi bilangan pokok yang sama. Ini bisa kita ubah jadi 2, sehingga yang ini bisa kita tulis 6 ini tetap, 32 itu adalah 2 pangkat 5 sama dengan cara yang sama, negatif M-nya tetap. 16 ini bisa kita ubah menjadi bilangan pokok 2, yaitu 2 pangkat 4. Selanjutnya ini dikalikan menjadi 2 pangkat 30 sama dengan 2, ini juga dikalikan 4 kali negatif M diperoleh negatif 4M. Di sini bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya juga sama, sehingga bisa ditulis negatif 4M sama dengan 30. M sama dengan negatif 30 dibagi dengan 4. Kemudian disederhanakan, atas dibagi 2, bawah dibagi 2, diperoleh 15 per 2. Jadi nilai M-nya adalah negatif 15 dibagi 2. Jawabannya B. Selanjutnya soal yang nomor 4. Hasil dari 3 akar 7 dikalikan akar 8 ditambah 5 akar 14. Ingat, di dalam matematika antara operasi perkalian dan operasi penjumlahan, yang didahulukan adalah operasi perkalian dulu, sehingga bentuk ini bisa ditulis menjadi 3 akar 7 kali 8. Yang ini dikalikan dulu, ditambah 5 akar 14 sama dengan 3 akar 56 ditambah 5 akar 14
Ini prinsip mengerjakannya. Keduanya, bilangan di dalam tanda akar diupayakan sama, sehingga yang kiri ini bisa diubah menjadi 3 akar 14 kali 4. 14 kali 4 diperoleh 56, ditambah 5 akar 14 sama dengan 3 kali 4 ini ditarik akarnya diperoleh 2. Akar 14 tetap ditambah 5 akar 14. Selanjutnya ini dikalikan, maka akan diperoleh 6 akar 14 ditambah 5 akar 14 sama dengan bilangan di dalam tanda akar sudah sama, sehingga bisa dijumlahkan. 6 ditambah 5 diperoleh 11 akar 14, sehingga jawabannya adalah yang A. Selanjutnya soal yang nomor 5. Sebuah bakteri setiap 15 menit membelah menjadi 2 bagian. Jika mula-mula jumlah bakterinya ada 40, jadi di sini mula-mula ada 40 bakteri, maka selama 2 jam jumlah bakteri akan menjadi titik-titik. Ingat di sini membelahnya setiap 15 menit. Di sini waktunya adalah 2 jam. 2 jam itu sama saja dengan 120 menit. Karena membelahnya setiap 15 menit, maka 120 ini kita bagi dengan 15, maka akan diperoleh 8. Berarti di sini nanti akan membelah sebanyak 8 kali. Nah, mula-mula 40 membelah yang pertama atau 15 menit yang pertama. Ingat di sini tadi menjadi 2. Berarti di sini dikalikan dengan 2. 40 kali 2 diperoleh 80 pada 15 menit yang pertama. Selanjutnya 15 menit yang kedua sama menjadi 2, berarti ini dikalikan dengan 2. 80 kali 2 diperoleh 160. Selanjutnya pada 15 menit yang ketiga membelah diri lagi menjadi 2, berarti dikalikan 2. 160 kali 2 diperoleh 320. Pada menit yang keempat atau 15 menit yang keempat membelah menjadi 2 lagi, berarti dikalikan 2. 320 dikalikan 2 diperoleh 640. Pada 15 menit yang kelima membelah menjadi 2 lagi, berarti dikalikan 2. 640 dikalikan 2 diperoleh 1280. Pada 15 menit yang ke-6 membelah lagi menjadi 2, berarti ini dikalikan 2. 1280 dikalikan 2 menjadi 2560. Selanjutnya pada 15 menit yang ke-7 membelah lagi menjadi 2, berarti ini dikalikan 2. 2560 dikalikan 2 diperoleh 5120. Selanjutnya pada 15 menit yang ke-8, di sini 8 kali, berarti ini yang terakhir, membelah menjadi 2 lagi, berarti dikalikan 2. Sehingga di sini 5120 dikalikan 2 diperoleh 10.240. Maka selama 2 jam bakteri itu akan membelah menjadi 10.240. Jawabannya adalah yang C.
Selanjutnya soal yang nomor 6. Perhatikan gambar berpola berikut. Pola yang pertama terdiri dari 2 persegi. Pola yang kedua terdiri dari 4 persegi. Pola yang ketiga terdiri dari 6 persegi. Cara mengerjakannya, pada pola yang pertama ini adalah 1 persegi dikalikan dengan 2. Berarti di sini 1 kali 2 diperoleh 2 persegi. Kemudian pada pola yang kedua ini berarti di sini dasarnya ada 2 persegi, berarti 2 kali ini ke atasnya juga 2 persegi, berarti 2 dikalikan dengan 2 diperoleh 4. Kemudian pada pola yang ketiga di sini dasarnya juga 3, jadi pola yang ketiga dasarnya juga 3. Kemudian dikalikan dengan yang ke atasnya juga sama 2 diperoleh 6. Dari sini kita sudah bisa membuat nanti bagaimana banyaknya persegi satuan pada pola yang ke-15. Ini bisa kita cermati. Pada pola yang pertama ini juga dasarnya 1. Pada pola yang kedua dasarnya juga 2. Pada pola yang ketiga dasarnya juga 3. Maka pada pola yang ke-15 dasarnya juga sama dengan 15. Kemudian dikalikan, ini juga dikalikan. Di sini dikalikan 2. 2 itu berasal dari ke atas ini 2, 2, 2. Berarti di sini juga dikalikan dengan 2. Sehingga banyak persegi satuan pada pola yang ke-15 adalah 15 dikalikan 2 diperoleh 30. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya soal yang nomor 7. Setelah 9 bulan, uang tabungan Dika di sebuah koperasi adalah 3.815.000. Ini di dalam materi aritmetika sosial, berarti uangnya ditabung selama 9 bulan. Berarti kalau kita tuliskan N atau lama uang ditabung adalah 9 bulan. Kemudian di sini uang di koperasi tersebut adalah 3.815.000 setelah 9 bulan. Berarti ini akan menjadi MN atau M9, yaitu uang yang ditabung setelah 9 bulan, yaitu 3.815.000. Selanjutnya, koperasi memberikan jasa simpanan berupa bunga sebesar 12% per tahun. Ini kita simbolkan suku bunga atau T%, yaitu 12%. Di sini adalah per tahun. Selanjutnya, tabungan awal Dika adalah, ingat ada rumus, yaitu jumlah uang setelah ditabung sekian bulan itu sama dengan uang yang ditabung mula-mula ditambah dengan bunga. Di sini bisa kita jabarkan bunganya, maka di sini akan menjadi MN sama dengan uang mula-mula ditambah bunga. Itu rumusnya adalah lama uang ditabung dibagi 12 dikalikan dengan suku bunga, kemudian dikalikan dengan tabungan mula-mula. Sekarang misalnya tabungan mula-mulanya itu kita misalkan dengan A. Kita substitusikan MN. MN-nya ini 3.815.000 sama dengan ini M0 atau tabungan mula-mula kita misalkan A ditambah N lama ditabung 9 dibagi 12 dikalikan ini suku bunga di sini 12%, berarti 12 dibagi 100
dikalikan tabungan mula-mula tadi kita misalkan dengan A. Selanjutnya kita sederhanakan, ini kita bagi habis sehingga tinggal 3.815.000 sama dengan A ditambah ini kita kalikan, jadi 9A dibagi 100. Selanjutnya kita sederhanakan lagi, yang ini 3.815.000 sama dengan ini di jumlah biasa, terlebih dulu penyebutnya disamakan, berarti ini jadi 100 per 100. Jadi kalau kita tulis 100 dibagi 100A ditambah 9A dibagi 100, ini kita jumlah biasa menjadi 109 dibagi 100A, ini tetap 3.815.000. Maka di sini nanti A sama dengan ini 3.815.000 ini dikalikan dengan kebalikan dari ini, yaitu 100 dibagi 109. Maka nanti akan diperoleh nilai A 3.815.000 dikalikan dengan 100 kemudian dibagi dengan 109 akan diperoleh 3.500.000. Apa A itu? A tadi adalah ini, yaitu tabungan mula-mula atau tabungan awal, sehingga jawabannya adalah yang A. Selanjutnya soal yang nomor 8. Perbandingan nilai Yuni dan Hilda adalah 2:3. Ini bisa kita tulis Yuni dibanding Hilda sama dengan 2:3. Sedangkan perbandingan nilai Hilda dan Tiara adalah 6:7. Berarti di sini Hilda dibanding Tiara sama dengan 6:7. Jika jumlah nilai mereka bertiga adalah 170, maka selisih nilai Yuni dan Tiara adalah, dari dua perbandingan ini kita ubah menjadi satu perbandingan. Di sini YH, kemudian di sini juga HT, berarti Yuni, Hilda, Hilda, Tiara. H ini nilainya harus sama. Sementara di sini adalah 3 dan 6. Maka harus kita samakan. Cara menyamakannya, yang 3 ini bisa diubah menjadi 6 dengan cara keduanya dikalikan dengan 2. Sehingga nanti 2 kali 2 diperoleh 4 dibanding 2 kali 3 diperoleh 6. Sehingga nanti di sini 6-nya sudah sama. 4, 6, 6, 7. Sehingga di sini bisa ditulis Yuni dibanding Hilda dibanding Tiara sama dengan 4 dibanding 6, ini 6, kemudian dibanding 7. Nah, di sini jumlah nilai mereka bertiga 170. Nah, dalam perbandingan agar lebih mudah, ini kita tambahkan dengan variabel. Misalnya ini 4A, 6A, 7A. Sehingga jumlah uang mereka bertiga adalah 4A ditambah 6A ditambah 7A sama dengan 170. Ini di jumlah biasa diperoleh 17A sama dengan 170. A sama dengan 170 dibagi 17. Maka diperoleh A sama dengan
10. Selanjutnya kita cari nilai dari Yuni. Berarti tadi di sini nilai Yuni adalah 4A. Berarti di sini Yuni sama dengan 4 kali 10 karena A-nya 10 sama dengan 40. Kemudian nilai dari Hilda itu ini 6A, berarti 6 kali 10 sama dengan 60. Dan nilai dari Tiara ini 7A. Jadi Tiara 7A yaitu 7 kali 10 sama dengan 70. Pertanyaannya adalah selisih nilai Yuni dan Tiara. Berarti ini Yuni, ini Tiara. Selisihnya bisa dicari, yaitu 70 dikurangi 40 diperoleh 30.